judge by the cover. Ya, mungkin istilah inilah yang sangat cocok diberikan kepada TPA Tanjung Rejo Kudus. Tidak hanya sebagai tempat pembuangan akhir untuk sampah, tetapi di TPA Tanjung Rejo juga mengelola sampah menjadi pupuk dan gas metan. Tidak sampai di situ, TPA Tanjung Rejo Kudus juga ada pembudidayaan maggot. Ingin tahu informasi selanjutnya? Kami akan mengajak Anda untuk berkeliling di TPA Tanjung Rejo Kudus. Tempat pembuangan akhir sampah Tanjung Rejo dibangun pada tahun 1983. Luasnya 5,25 hektar. Setiap hari, TPA Tanjung Rejo menampung 125 ton sampah dari sekitar Kudus. Sampah tersebut berasal dari rumah-rumah warga, pasar, sekolah, dan kampus. Kabupaten Kudus hanya memiliki satu tempat pembuangan sampah akhir, sedangkan produksi sampah kian hari makin bertambah. Akibatnya, beban TPA Tanjung Rejo pun bertambah pula. Bahkan, TPA ini kini sudah melebihi kapasitas. Pengelola TPA Tanjung Rejo pun tak tinggal diam. Sampah-sampah yang dibuang di TPA ini diolah kembali. Ada yang dipilah oleh para pemulung yang ada di sekitar TPA, seperti sampah-sampah plastik dan kertas yang bisa didaur ulang. Sedangkan sampah organik diolah menjadi pupuk organik dan kompos. Subati, bekerja di TPA Tanjung Rejo, menjelaskan cara pembuatan pupuk organik dan pupuk kompos. Tidak hanya itu, Subati juga menjelaskan cara alternatif pembuatan pupuk tanpa lahan yang luas. Mesinnya di sana seperti ini, tapi ada ayaannya, ada bolong-bolongannya. Bisa antara tanah dengan plastik, nanti bisa pisah. Berarti yang diambil ini yang tanahnya. Setelah ini diangkut, ya, dimasukkan ke dalam situ. Nah, ini ruangnya yang bawah itu. Ya, yang mau ke atas. Nah, setelah ini dicampur, ada campurannya. Nah, campurannya dengan dolomit, zat dolomit untuk pengikat, sama kalau ini hanya dolomit sama bakteri yang diberikan, bakteri cair lah. Pupuk di sini tidak diperjualbelikan, tapi untuk memenuhi kebutuhan di TPA dan untuk memupuk tanaman di sekitar TPA. Jika ada yang meminta pupuk tersebut, maka diminta untuk mengajukan proposal terlebih dahulu. Saat ini, pupuk masih diproduksi dalam jumlah terbatas karena kurangnya tenaga kerja. Ini kita ayak, nanti hasilnya ya seperti ini. Nah, seperti ini kita hasilnya. Ini yang kompos, ya. Hasilnya seperti ini. Ini berarti beda sama sama tanah. Ya seperti tanah tapi nek dicekelnya rasanya beda. Subati menjelaskan, maggot juga mulai dibudidayakan di TPA Tanjung Rejo. Maggot merupakan larva dari lalat, namun berbeda dari lalat yang biasanya hinggap di sampah. Lalat ini berjenis BSF atau Black Soldier Fly. Siklus hidup lalat dimulai dari telur. Setelah 3 hari, telur menetas menjadi larva. Maggot ini dimanfaatkan menjadi pakan ikan alternatif yang murah. Itu yang yang sidatnya itu besar-besar. Nah, kalau saya ambilkan beda. Kayak tawon tapi jenisnya beda. Dari dari saya dia. Nih. Beda. Ya. Kakinya juga beda. Telur nanti akan menetas menjadi maggot. Ini maggot ini sudah sudah diberi makan dengan cukup ini. Kalau sekian, maggotnya bentuknya sekian ini. Besarnya nanti. Yang kecil ya, ini yang kecil proses. Kecil diberi makan, makanannya apa? Sisa-sisa dari makanan, ya, buah-buahan, sayur-sayuran. Kalau bila perlu kita proses dengan lembut.
Tak hanya itu, TPA Tanjung Rejo juga mencoba mengolah sampah-sampah di TPA menjadi energi alternatif berupa gas metan. Gas metan ini dihasilkan dari timbunan sampah. Hasilnya dimanfaatkan oleh pekerja TPA Tanjung Rejo sebagai bahan bakar untuk memasak di sekitar TPA. Caranya, gas dialirkan menggunakan pipa peralon dari timbunan sampah paling dasar. Lalu, dari tempat pengolahan gas metan disalurkan di kompor khusus untuk dimanfaatkan. Berita untuk hari ini. Ikuti pemberitaan selanjutnya di Binus TV. Saya Rahma Nuzliani, pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.